Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, hajanallahu aikum ajmain, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-109. Tahrimul kadzib 'alallahi wa rasulihi. Haramnya dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ketahuilah saudaraku rahimani wa ikum ajmain, dusta merupakan sifat orang munafik. Dusta merupakan sifat orang munafik yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai kita seorang muslim, seorang mukmin senantiasa berdusta. Dan orang yang suka dusta, orang yang suka bohong merupakan akhlak yang buruk. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya orang yang suka dusta itu bisa menyeret dia kepada perbuatan dosa dan maksiat. Dan orang yang sudah terbiasa melakukan dosa dan maksiat, maka dikhawatirkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyazubillah. Dan sebesar-besar dusta adalah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita akan bacakan beberapa dalil yang menyebutkan tentang larangan dusta secara umum dan larangan dusta atas nama Allah dan Rasulnya secara khusus. Yang pertama itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 105. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Dalam surat An-Nahl ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yaftaril kadhib. Sungguhnya orang-orang yang sudah terbiasa dusta, bohong, alladzina la yu'minuna bi ayatillah, adalah orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdusta. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang sudah terbiasa dusta, bohong, maka mereka hakikatnya tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencap mereka sebagai orang-orang yang suka berdusta. Dan orang yang suka berdusta diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam neraka. Sampai Allah Subhanahu wa taala stempel mereka sebagai al-kadzab, sebagai pendusta, sebagai orang yang suka berdusta. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa inna rajul la yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innal rajul la yakzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, Inna sidqa yahdi ilal bir. Dalam riwayat yang disebutkan, Alaikum bis sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Maka hendaknya kalian senantiasa berkata jujur, karena sesungguhnya jujur itu bisa membawa kepada kebaikan.
Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu bisa membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajul la yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Jika ada orang yang jujur dan dia membiasakan dirinya untuk jujur, dan dia berusaha untuk senantiasa jujur dan membiasakan dirinya untuk jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan dia sebagai orang-orang yang jujur. Allah akan stempel dia sebagai orang-orang yang jujur. Tapi sebaliknya, iyyakum wal kadzib, hati-hati oleh kalian dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sungguhnya dusta bisa membawa kepada maksiat, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa dan maksiat dosa serta maksiat dapat membawa pelakunya kepada neraka Allah. Wa innar rajula yakzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jika ada orang yang dusta, dia terbiasa dengan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala stempel dia, cap dia sebagai seorang pendusta. Sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-kadzib, orang yang suka dusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan stempel dia sebagai seorang pendusta. Dan biasa orang yang suka bohong, maka akan diikuti dengan kebohongan yang lain. Orang yang suka dusta akan diikuti dengan dusta yang lain. Makanya kita berusaha untuk agar menjauhkan diri dari yang namanya apa? Suka dusta. Kita introspeksi diri, kita evaluasi diri. Sudah berapa kali kita berdusta hari ini? Dan ketika hari ini kita sudah berazam tidak akan berdusta, tidak akan berbohong, pertahankan keesokan harinya, keesokannya lagi, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hingga kita dicap, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dalil yang ketiga adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 perangai yang jika terdapat pada seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Waman kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min nifaqin hatta yada'aha. Jika salah satu perangai tersebut ada pada seseorang, maka dia memiliki salah satu perangai-perangai kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Iza tumina khana, jika dia diberikan amanah dia khianat. Wa iza haddatsa kadzaba, jika berkata dia dusta. Wa iza ahada godara, jika dia berjanji dia ingkar. Wa iza khasama fajara, dan jika dia berselisih dia berbuat curang. Muttafaqun alaihi. Dan ini hadisnya sudah pernah kita bahas. Di sini syahidnya adalah iza haddatsa kadzaba, jika dia berkata maka dia berdusta. Dan ini merupakan salah satu perangai orang-orang munafik, dan munafiknya munafik apa? Munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Kemudian hadis yang keempat, dibawakan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang suka berdusta. Hadis Samurah bin Jundub yang hadisnya sangat panjang, kisah tentang mimpi Nabi SAW. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapa yang bermimpi di antara kalian malam ini? Maka para sahabat pun diam. Kata Nabi SAW, semalam saya bermimpi. Di antara Nabi SAW mengatakan, innahu atanil lailah atiyani wa innahu maqala li intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma. Ini saya ringkas hadisnya karena hadisnya sangat panjang, yang menjadi syahid dari pembahasan kita saja ya. Kata Nabi SAW, sungguhnya semalam aku terbangun dan datang kepadaku 2 orang. Kemudian 2 orang itu mengatakan, intolik, ayo mari kita pergi bersama. Wa inni intalaqtu ma'ahuma, kemudian saya pun pergi bersama mereka berdua. Sampai Nabi SAW mengatakan, fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu, sampai kami mendatangi seseorang, melihat seseorang yang sedang berbaring telentang. Wa idza akharun qaimun alaihi bikalubin min hadidin. Kemudian ada orang lain yang berdiri
dengan membawa semacam kail gincu yang besar yang terbuat dari besi. Jadi ada orang yang tidur terlentang dan satunya lagi berdiri membawa gincu, membawa seperti kail yang sangat besar dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi fayusharshiru sidqahu ila qafahu wa man kharahu ila qafahu wa ainahu ila qafahu thumma yatahawwalu ila al-janibil akhari fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala fil janibil awwali. Kemudian orang yang berdiri membawa kail gincu yang besar itu menarik bibir orang yang berbaring telentang tadi sampai ditarik sehingga mata, hidung, wajahnya, pipinya berputar ke belakang sampai ke qafah. Subhanallah. Ditarik, dirobek sampai mata, hidungnya, pipinya berputar ke belakang. Subhanallah. Kemudian dia kemudian menarik sisi yang satunya sampai mata, hidung, pipinya berputar ke belakang, robek. Dan senantiasa dia lakukan itu. Ketika dia selesai menarik satu sisi, ternyata sisi yang satu sudah kembali ke tempatnya. Ketika dia menarik satu sisi yang lain sudah kembali ke tempatnya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus sampai hari kiamat. Fama yafrugu min zalikal janib hatta yasiha zalikal janib kama kana. Ketika dia merobek salah satu sisinya, ternyata sisi yang lain sudah kembali ke tempatnya. Ketika dia merobek salah satu sisinya, ternyata satu sisinya sudah kembali ke tempatnya. Ini bentuk azab. Dan dia akan diberikan azab seperti itu, dan dia pasti merasakan sakit yang luar biasa. Tsumma ya'udu alaihi fayaf'alu misla ma fa'ala fil marratil ula. Dia pun melakukan hal itu sampai seterusnya. Qultu. Kemudian kata Nabi SAW, subhanallah ma hazani. Siapa mereka berdua itu? Kemudian kedua malaikat yang mengajak Nabi SAW mengatakan, qala innahu rajul yagdu min baitihi fayakzibul kazbata tablugul afaqi. Muttafaqun alaihi. Ini kita ringkas ya, yang menjadi syahid dari pembahasan kita. Kemudian dua orang tadi mengatakan, sungguhnya dia adalah seseorang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membawa berita bohong. Kemudian berita bohong tersebut disebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bahaya orang yang suka bohong. Apalagi sampai dia menyebarkan kebohongannya. Kalau zaman sekarang biasa disebut dengan berita hoax. Berita bohong. Disebarkan berita bohong tersebut melalui media sosial sampai seluruh penjuru dunia mengetahui berita tersebut. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Lihat ancamannya. Maka kalau ada orang yang suka menyebarkan berita hoax, berita bohong, dusta, sampai tersebar, orang mengetahuinya, viral, maka diancam seperti ini. Nanti di akhirat, di neraka, dia akan ditarik bibirnya dengan gincu besi yang sangat besar sampai berputar ke belakang. Subhanallah. Dan disiksa seperti itu terus-menerus sampai hari kiamat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasannya Islam sangat melarang yang namanya dusta atau bohong. Dan dusta ataupun bohong merupakan sifat-sifat orang munafik. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis-hadis ini, dari ini bahwasanya bohong dapat membawa kepada dosa dan maksiat. Bohong atau dusta dapat menyeret seseorang kepada dosa dan maksiat. Dan dosa serta maksiat dapat menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Waliyazubillah. Yang ketiga, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya sangat kerasnya orang yang suka berdusta atau berbohong, atau dia sebagai orang yang penyebar berita hoax, berita dusta, berita bohong.
Ini ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dusta secara umum. Adapun dusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dan dusta atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja dosanya lebih besar. Tentu saja dosanya lebih besar. Sebagaimana dalil yang kelima adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Thaha ayat 61. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'azab wa qad khaba man iftara. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, wailakum, celaka kalian, la taftaru 'ala Allahi kadhiba, jangan kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fayushitakum bi'azab, yang mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang segera untuk kalian. Wa qad khaba man iftara, sungguh telah merugi orang-orang yang telah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Kemudian dalil yang selanjutnya dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 60, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah mereka menghitam. Jadi kelihatan tuh kalau orang yang suka berdusta atas nama Allah, Allah berfirman padahal mah enggak begitu. Menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu menginginkannya. Dia menafsirkan Al-Qur'an seenaknya. Dia menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Nabi dan para sahabatnya serta para tabi'in, murid-murid para sahabat, dengan pemahaman sendiri. Nah, ini bahaya. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, wujuhuhum muswaddah, wajah-wajah mereka menghitam. Wajah-wajah mereka menghitam. Kelihatan tuh nanti pada hari kiamat, oh, wajah-wajah yang menghitam. Maka mereka adalah orang-orang yang suka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya, mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib lah. Subhanallah, padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan jilbab untuk wanita. Qul li azwajikum wa banatikum katakan wahai Muhammad kepada istri-istri kalian dan anak-anak kalian dan wanita kaum muslimin agar mereka menjulurkan hijab-hijab mereka. Dalam Al-Quran jelas. Atau mereka mengatakan tafsiran Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir itu tafsiran orang kafir. Subhanallah. Emang ente pakai tafsirnya siapa? Ternyata setelah dicek dan di cross check, oh ternyata dia menafsirkan Al-Quran berdasarkan ro'yunya dia. Subhanallah. Sampai tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dikatakan tafsiran orang kafir. Subhanallah. Ternyata dia mentafsirkan Al-Quran berdasarkan tafsiran guru-gurunya, dan gurunya menafsirkan Al-Quran dengan pemahamannya, pendapatnya. Ini bisa rusak. Ini bisa rusak agama. Dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Wal iyazubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala bahayanya besar. Dan nanti dia akan rasakan akibatnya pada hari kiamat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Begitu juga berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ancam orang yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan disiapkan tempat duduk dari api neraka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa atau siapa orang yang berdusta atas namaku sengaja. Dibilang hadisnya sahih padahal mah hadisnya doif. Atau dia mengatakan doif juga, yang penting hadis. Subhanallah. Dia nggak paham, nggak bisa membedakan hadis sahih ataupun hadis doif. Atau dia tidak mau membaca. Kalau kita tidak bisa membedakan hadis ini sahih atau doif, baca penjelasan para ulama. Para ulama sudah banyak menulis kitab tentang hadis. Sudah ada takhrijnya, tinggal baca saja. Tinggal baca. Mereka malah mengatakan,
doif juga hadis. Subhanallah. Doif juga hadis. Sehingga mereka membawakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis doif yang sebagai hujah atas kebatilan, atas kesesatan mereka. Dibawakan hadis-hadis palsu, bahkan mereka membuat hadis-hadis sendiri yang mereka katakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, padahal Nabi enggak mengatakan demikian. Nabi tidak mengatakan demikian. Kata Nabi SAW diancam tuh. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap tempat duduknya dari api neraka. Dari api neraka. Begitu juga hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi SAW bersabda, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak sama seperti berdustanya kalian terhadap yang lain. Faman kadzaba falyatabawwa maq'adahu minan nar, akhrajahu Muslim. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap tempat duduknya dari api neraka. Dan kita sudah tahu, saudaraku rahimani wa ikum ajmain, dusta merupakan akhlak yang buruk. Nabi SAW paling benci dengan yang namanya dusta. Kita berusaha untuk jujur. Kalau emang ini kita nggak tahu, maka katakan saya tidak tahu. Jujur saja. Apa sulitnya? Emang pahit ya, tapi akhirnya manis. Akhirnya manis. Dan banyak kisah orang-orang yang jujur, orang-orang soleh yang jujur yang akhirnya adalah happy ending. Akhirnya manis. Berbeda dengan orang yang suka dusta, endingnya tidak happy kan gitu. Endingnya buruk, bahkan diancam masuk ke dalam neraka. Bahkan ini merupakan sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang munafik. Ini kalau dia dusta secara umum, apalagi kalau dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ini ancamannya besar, lebih besar, dan dosanya lebih besar. Bahkan min kabairidz dzunub, termasuk dosa-dosa besar, itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya dusta atas nama Allah dan Rasulnya ini merupakan dosa besar yang diancam oleh Allah dan Rasulnya dengan api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang senantiasa jujur dan orang-orang yang jujur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita agar kita senantiasa berkata dan berlaku jujur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita agar kita mampu mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita, memasukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.